Nama gue Adrian, panjangnya R. Adrianur. Asal Betawi asli, Jakarta. Terus saat ini gue stay di Bali. Aktivitas gue sekarang di Bali tukang kopi. Gue jualan kopi, ya, coffee shop gitulah, kecil-kecilan seperti itu. Itu bisa cerita nggak gimana sampai lu punya coffee shop di Bali, tadinya dari Jakarta, itu jalan terus? Jadi sebenarnya waktu dari Jakarta gue ke Bali itu nggak ada kepikiran yang namanya buat punya coffee shop, gitu. Masuk Bali gue pengangguran, kurang lebih 5 bulan gue nganggur. Dan sana sini nyari kerja, dapatlah gue di coffee shop, ya kan. Dapat kerja di coffee shop kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Kemudian gue resign, terus gue awalnya lo di coffee shop punya basic kopi nggak sih? sama sekali nggak. Jadi gue kerja di coffee shop itu sama sekali nggak ada basic kopi, ya kan. Karena tuntutan kerja harus bisa bikin kopi, ya gue coba pelajarin semua di situ. Ya, dan gue bukan peminum kopi. Sampai sekarang pun gue nggak yang aktif gitu minum kopi. Kepepet ya? Iya, karena kepepet, betul. Itu. Akhirnya kan lu jadi mendalami gimana tuh mas? Boleh ceritain aja tuh, prosesnya gimana? Itu kan lu kerja terus resign ya? Iya. Berarti gimana tuh? Ya, kerja resign, gue resign sempat bingung gue mau kerja apa, gitu kan. Gue coba ngelamar ke sana sini juga nggak dapet. Tiba-tiba aja gue kepikiran, apa gue buka sendiri, gitu kan. Gue nggak pinter, gue nggak jago, tapi gue bisa bikin kopi. Karena udah ada modal sebelumnya ya? Betul, modalnya ya selama gue kerja di, iya, Berapa itu. lama lu kerja tuh? 1 tahun 3 bulan, gitu. 1 tahun 3 bulan. Nah, terus, nantinya kan lu sebagai entrepreneur mau mulai entrepreneur Ya. lu butuh ahlinya udah ada ya? Ya. Modal itu gimana lu? Misalnya modal apa segala macam kan lu harus sewa tempat apa segala macam gimana? Iya betul, kalau untuk modal, jujur aja waktu itu modal gue pas-pasan. Mungkin bisa dibilang kurang. Nah kebetulan gue waktu itu, bini gue punya mobil, gue jual mobil bini gue buat modal. Itu, sempet bingung bini gue, kaget, mau dijual. Ya iya, gue bilang itu, gue butuh modal gitu. Ya udah kita naik motor aja sementara ini, gue bilang. Dia dukung, dia oke, akhirnya kita jual buat modal. Boleh tahu pas usia lu berapa tuh mas kira-kira? Gua kelahiran tahun 78, masuk Bali 2014, berarti sekitar 37, ya, 37. Kan ya perjalanan dari sana pasti ada prosesnya gimana tuh mas? Prosesnya yang jelas ya sulit ya, gitu ya. Apalagi gua sama sekali nggak punya backgroundnya F&B sebagai pengusaha juga, ya kan. Gue cuma pekerja biasa aja dulunya di Jakarta, gitu kan. Cuman karena gue berpikirnya gue harus berani, ya, gue harus nekat, karena tanpa itu kita nggak akan tahu nih sejauh mana kita bisa. Limit sejauh mana lu bisa terus ya? Betul. Itu aja gue berpikirnya, gue lakuin, gue kerjain, gue bismillah. Tapi di tahun itu, booming coffee shop udah mulai mas? Belum terlalu, baru mau mulai. Lumayan cukup pas nih. Betul. Momennya faktor laki juga ya, kayaknya gue ya, gitu. Bisa cerita nggak mas? Di awal berdirinya tuh sampai sekarang ya lu udah punya berapa sih? Oke, di awal berdirinya itu gue di 2016. Awalnya itu pertama kali gue buat itu nggak besar, 3x4 kayak pos hansip, ya kan. Cuman lokasi di Dewi Sri itu yang pertama. Masuknya Badung, Kuta, ya itu. Awalnya 3x4 gue bikin itu. Nah seiring berjalannya waktu, gue lihat prosesnya bagus, ya kan. Udah
mulai ada banyak peminum yang datang, dan bahkan gue untuk extend ke belakangnya itu pun permintaan dari customer gitu. Bang, ayo dong bang, tambah lagi bang, kurang nih tempat lu bang gitu. Ya udah, gue coba lagi, gue hajar lagi, yang sampai sekarang akhirnya dari 3 kali 4 sekarang itu Dewi Sri panjangnya 3 kali 12. Lebarnya tetap ya? Baru tetap panjangnya, iya. Tapi tetap artinya di tempat waktu pas lu ngerintis di 2016 Ya, sampai saat ini tempat itu masih ada? tempat itu masih ada di Dewi Sri, tapi lokasinya udah pindah sedikit ke belakang, mundur. Dari tempat yang lebih Betul, karena gua nggak bisa pertahanin tempat itu. Gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, gue mundur ke dalam kurang lebih sekitar 25 meter sih. itu kan intinya sukses di kafe pertama. Iya. Kalau memberanikan diri untuk buka lagi tempat lain dan akhirnya udah sampai ini sekarang itu gimana? Iya. Dari pertama itu untuk yang keduanya kurang lebih berjaraknya sekitar 1 tahun 6 bulan. Gitu. Nah itu pun karena gue ngerasa wah yang pertama gue udah oke nih, bisa lah ya. Gue harus berani buat expand lagi nih, gitu kan. Ya udah, sama seperti yang pertama, gue nekatin, gue beraniin. Jual apa lagi, nggak jual? Kenapa? Ada yang modal lagi? Enggak, kalau itu enggak, udah ada tabungan. Dan waktu itu pun yang pertama, dalam jarak waktu sekitar 8 bulan, gue udah bisa balikin mobil bini gue. Walaupun gue belinya bekas ya, walaupun gue beli bekas nggak baru, ya, tapi gue udah bisa. Itu, nggak nyangka bener, serius. Akhirnya sampai saat ini udah ada berapa kali shop mas? Waktu itu gua kedua, ada 2, ya kan. Setelah itu jarak kurang lebih sekitar 6 bulan, gua ada yang ketiga. Jadi total dalam 4 tahun itu gua udah ada 4. Oh, udah ada 4. Udah ada 4. Nah, ditambah sekarang lagi, gua expand lagi, totalnya sekarang ada 6. Itu lokasi sekarang di mana aja mas? Lokasi yang pertama di Wisri, kedua di Kerobokan, Jalan Raya Kedampang, ketiga itu di Nusa Dua, yang keempat di Jimbaran, yang kelima di Pak 23, yang keenam baru 4 bulan ini di Tukat Balian, Sanur. Nah mas, artinya kan lu masih maling karyawan-karyawannya yang ada di Bali ya? Iya. Itu memang gimana caranya lu bang, memang dia udah ahli duluan perkopian apa lu bisa ngarahin atau gimana? Oke, kalau itu gua nyari yang udah ada basic. Oke, wah basicnya nggak yang basic high banget gitu. Yang penting asal dia udah ada pengalaman di kopi, gitu kan. Dan dia bisa menggunakan mesin kopi. Karena kan semua mesin kopi ya gue pakainya. Itu, ya kita terima gitu. Dan kadang kalau memang kepepet banget, gue juga nanya atas ke persetujuan anak-anak. Ini ada yang ngelamar tapi dia 0 pengalaman. Gimana? Iya. Lu mau nggak nih nanti buat kasih pelajaran, kasih tahu dan bla 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 segala macam. Kalau mereka bilang oke, masuk jalan. Gitu. Kalau dari sisi customer nih mas, kita ngomong soal customer kan Bali identiknya ada tari budaya segala macam. Betul. Tempat lu gimana nih? Nah, kalau di tempat gue 25 PM Kopi ini customer sebenarnya lebih banyak lokal. Dan lokalnya lokal pekerja pariwisata. Gitu. Kalau untuk bule ada, tapi nggak sebanyak lokal. Karena gini, semua outlet gue buka dari jam 8 itu sampai jam 12 malam, ya kan. Nah, kalau lokal itu kan nggak ada masalah sama jam ngopi, mau jam berapa aja dia ngopi, ya kan. Nggak, mau tidur aja dia ngopi dulu. Kalau bule itu kan apa, dia ada jam-jamnya ya, malam udah nggak ke kopi gitu. Itu sih makanya gue berani sampai buka. Bahkan ada outlet yang sekarang gue buka itu dari jam 7, tutup closingnya itu di jam 3. Jam 3 pagi. Itu buat khusus yang mau Iya, bisa tidur lah ya. betul. Kayak gitu. Kalau dari ini mas, apa namanya? Dari sisi ini kita ngomongin dari sisi hobi kan mas. Oke, hobi. Lu juga hobi motoran lah ya. Iya, betul. Itu bisa cerita nggak sih lu sejak kapan hobi motoran mas? Oke, sejak hobi motor sih sebenarnya udah lama ya. Udah lama, tapi dulu gue motornya nggak ke custom ya, lebih ke modif kayak motor-motor sport kayak gitu. Tapi begitu gue ke Bali, gue lihat di Bali, wih, customnya cakep-cakep, bagus-bagus gitu, nyentrik masih masuk gitu. Akhirnya jadi ya udah, gue seneng, gue suka, jadi gue lebih banyak ke custom sih.
Itu. Nah, iya nggak mas, motor pertama lo yang sama lo kan udah di Bali berarti. Iya. Lo pengen sampai custom apa waktu itu? Pertama kali gue custom itu gue motornya Yamaha Bison. Yamaha Bison gue jadiin cafe racer. Gue custom cafe racer. Itu. Mas ingat nggak tuh prosesnya berapa lama? Terus lo ke buildernya siapa gitu waktu itu? Itu kalau nggak salah gue setahun di Bali. Prosesnya kurang lebih sekitar hampir 4 bulan, ya. Dan buildernya itu gue lupa siapa namanya Daerahnya ya. ada tahu daerahnya? Daerahnya daerah Denpasar. Gitu. Kan itu udah lama juga sih. Kayaknya tuh bengkelnya juga udah nggak ada mungkin. Kayaknya ya, karena gue pernah lewat udah nggak di situ bengkelnya. Oke, dari situ terus apa lagi mas? Lo mulai ada yang bosan lebih jual atau gimana? Iya. Gimana lagi? Jadi waktu itu sebenarnya sih gue nggak bosan, cuman karena ada yang nawar. Ada yang nawar ya udah. Jadi waktu itu yang nawar bule Korea. Oke. Dia suka sama motor. Di depan cafe shop lo kali ya? Iya, di parkiran di depannya itu kan. Gue kan kalau datang selalu pakai motor ya. Gitu. Jadi dia lihat itu, dia suka, dia tanya-tanya. Gue bilang ya kalau harganya cocok ya boleh lah. Gitu. Akhirnya dibeli sama mas? Akhirnya dibeli. Oke. Dari situ lo ada motor apa lagi mas? Gua motor untuk saat ini gua punya Astrea Prima Orion C70 Orion, terus kemudian gue punya chopper Yamaha SR, sama satu lagi Scorpio Vintage Trail gue buat. Nah, apa sih yang lo bikin akhirnya lo suka motor dan bikin banyak motor tuh apa? Yang pertama yang jelas praktis ya, motor kan kita mau aktivitas gimana seperti apa udah paling gampang motoran gitu ya kan. Kalau untuk buat kerennya sih gue rasa kayaknya lebih manly aja ya. Banyak karakter gitu. Itu dilihatnya sih seperti itu sih gitu. Nah dari semuanya kan akhirnya lo ini ada chopper ya? Ya. Bisa cerita nggak chopper itu gimana lo dapet atau prosesnya gimana? Jadi chopper itu gue mesinnya pakai Yamaha SR 400. Itu gue belinya dari Jepang, mesin gelondongan tok. Gue beli dari Jepang, didatengin ke Jakarta, gue bikinnya itu di Jakarta customnya, itu di Sigfold Custom, ya, gue buat di situ. Apa ya? Lu mintanya waktu pas order ke Adit, lu minta bikin kayak gini contohnya atau lu ngobrol gue maunya gimana? Ya, yang jelas dari sana nanya, lo maunya kayak gimana om? Seperti apa? Ya kan? Ya, gue coba yang gue kasih tahu yang apa yang gue mau seperti apa gimana gitu kan. Yang penting kelihatannya bagus, oke, keren dan nggak terlalu gimana ya, agak padat ya, panjang gitu ya, seperti itu. Dan dia udah nangkep mau gue seperti apa, ya udah dibuat sama dia. Yang bikin lu putusin itu dijadiin chopper apa? Karena gue belum pernah coba chopper, belum pernah punya chopper sebelumnya. Gue lihat anak-anak chopper, wih keren juga ya, mantap juga nih, buat seru-seruan, buat asik-asikan gitu. Apalagi di Bali kan asik lah ya, tempatnya, jalannya apa gimana, enak lah buat motoran. Dan lu coba akhirnya nyesel apa nggak bikin chopper? Yang jelas enggak lah, nggak nyesel ya. Cuman yang gue baru pertama ini gue rasa ya karena rigid ya. Jadi kepala itu chopper kayak gitu. Ya, itu dia. Oh, itu aja. Ya, udah motoran segala macam di Bali udah dibawa kemana aja? Kalau lu di Bali motoran kemana aja udah? Bisa cerita? Ya kalau untuk di Bali itu motoran banyak tempat ya. Gua udah ke Kintamani, gua udah ke Bedugul, udah pokoknya udah. 360 lah ya? Ya, itu. Itu yang bikin lu pengen motoran dan terus motoran apa sih yang bisa cerita? Sorry gimana? Yang pengen terus motoran dan sampai punya berapa kali sih, apa sih yang bikin lu buat suka sama motor itu? Kalau itu yang jelas gue suka, gue senang, gue hobi dan asik. Itu sih makanya gue punya motor ini, punya motor itu gitu. Jadi ya ada juga buat kalau misalnya lagi bosan mau pakai yang ini atau lagi apa gimana mau pakai yang ini gitu. Itu aja sih, lebih ke situ aja sih. Tanya terakhir nih Om. Ya. Masih ada inceran motor lainnya sih yang memang nanti bakal lu custom atau bakal lu punya gitu? Motor impian sih gue kepengen cc-nya naik cc ya. Naik cc. Mungkin lebih ke brand yang kayak Harley gitu kan, yang Finn gitu, V gitu, dan mungkin gua mau coba buat bobber kali ya, gitu, bobber atau coba ke chopper lagi gitu, itu sih. Ada nanti bakal kesana arahnya ya? Ya kemungkinan, insya Allah moga-moga ya.
pengen dulu ya. Betul. Yang penting niat aja dulu, urusannya berhasil aja nanti deh gimana. Itu sih.